10 bersaudara, saya anak ke-6, anak ke-7. Cuma saya sendiri dari opung juga cuma saya lah yang disabilitas. Itu masa sekolah, 3 sekolah menolak, karena kan saya dimasukkan orang tua ke sekolah umum. 3 sekolah menolak, sampai ke-4-nya saya diterima dengan alasan kepala sekolahnya akan mengganggu konsentrasi untuk anak-anak nanti kalau melihat saya gitu. Jadi mereka nggak langsung menerima siswa seperti saya kan. Diujinya dulu, bisakah dia menulis katanya gitu, atau dibantu semuanya. Langsung saya praktekkan, saya bisa menulis. Adalah sampai 4 keterampilan itu saya ikuti. Ya pernah ada terkabar memang dibilang saya pendiri yayasan yang di Purbadolo dan di Raya. Ada itu 4 media yang bilang saya pendiri yayasan ini. Enggak, saya cuma pengajar di Purbadolo, tidak pendiri. Jadi misalnya bantuan untuk disabilitas pun jadi tidak dikasihkan lagi sama saya. Tapi kamu udah memiliki yayasan katanya gitu. Oke, selamat siang Horas untuk kita semua. Jumpa lagi bareng kita Relasi Ofisial. Dan hari ini, hari Rabu yang berbahagia ini, kita dapat kesempatan ya untuk ngobrol-ngobrol bareng Kak Rokhaya Siregar. Ya kan Kak? Jadi kita ngobrol-ngobrol santai aja ini Kak. Nah, jadi kan Kakak nih akhir-akhir ini lagi rame-ramenya tuh di sosial media, di media massa, yang mana ada beberapa postingan dari teman-teman kita Lunar Nusantara yang mengangkat tentang kegiatan Kakak dan kegiatan bersama komunitas di sininya. Nah, jadi dari situ banyak ya yang penasaran Kak sama Kakak ini, gimana sih sebenarnya perjalanan hidupnya gitu loh. Nah, jadi bisa nanti diceritakan Kak ya. Oke, jadi mungkin Kak Rokhaya Siregar, maaf Kak ya, agak nanyanya sensitif sedikit nih. Jadi memang sudah bawaan lahir Kak seperti ini Kak? Iya, sejak lahir. Sejak lahir ya. Berapa bersaudara Kak? 10 bersaudara, saya anak ke-6, anak ke-7. Anak ke-7, bisa lupa ya. Karena banyak ya. Satu lagi bisa jadi pemain bola Kak. Iya. Jadi 10 bersaudara, saya anak ke-6. Cuma saya yang seperti ini, disabilitas dari 10. Dari 10. Iya. Apakah ini ada faktor keturunan Kak dari orang tua atau gimana Kak? Enggak ada. Cuma saya sendiri dari opung juga cuma saya lah yang disabilitas. Berarti lah bawa lahir. Kakak yang memang dilahirkan berbeda gitu ya. Oke, jadi selama menyandang disabilitas ini atau orang dengan kebutuhan khusus lah Kak, di masa-masa kecil Kakak dulu, apakah pernah Kakak itu mendapatkan sesuatu yang bisa dibilang gimana lah masa kecil Kakak dulu? Apa enggak pas SD dulu, apa pernah dibully gitu Kak? Pernah waktu masih sekolah, 3 sekolah menolak. Nah, karena kan saya dimasukkan orang tua ke sekolah umum. Oh, sekolah umumnya. Iya. Jadi orang tua tidak mau saya disekolahkan di sekolah luar biasa. Luar biasa. Jadi mereka khususnya untuk bapak saya kan, dia yakin kalau saya itu bisa melakukan seperti yang lain melakukan. Iya. Jadi saya dia yang mendaftarkan sekolah, 3 sekolah menolak, sampai ke-4-nya saya diterima dengan alasan kepala sekolahnya akan mengganggu konsentrasi untuk anak-anak nanti kalau melihat saya gitu. Jadi banyak bapak saya tidak putus asa. Ke-4-nya saya langsung diterima di SD Pekanbaru, Muara Fajar. Terimalah. Jadi mereka nggak langsung menerima siswa seperti saya kan. Diujinya dulu, bisakah dia menulis katanya gitu, atau dibantu semuanya. Enggak. Jadi langsung saya praktekkan, saya bisa menulis. Makanya langsung kepala sekolah, biarlah. Makanya jadi saya memang tamat SD. Tamat saya SD, memang ada juga bully. Karena kan mereka menganggap saya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Seperti mereka, misalnya berlari, apa segala macam kan. Jadi
Ya saya fokus belajar saja kan. Yang penting dalam niat hati saya bisa membaca, itu aja. Saya bisa membaca, biar saya nanti jangan ada misalnya dibodoh-bodohi. Kalau sudah bisa membaca kan sudah ada pegangan apa saya Oh, sendiri. itulah memang yang jadi motivasi Iya, kakak yang motivasi paling saya. besar untuk Yang penting saya bisa membaca, makanya saya biarpun dibully saya tetap fokus aja fokus gitu saja ya. dengan tujuan, satu tujuan itu. Jadi setelah tamat SD, pergilah saya tamat SD, saya langsung dibawa orang tua mencari keterampilan. Cari keterampilan. Iya, Oh, dibawa ke Siantar. dibawa ke Siantar. Berarti kakak dari Pekanbaru Iya, ke tamat SD Siantar, langsung langsung ke ke Siantar. Mencarilah keterampilan yang untuk khusus disabilitas. Disabilitas. Iya. Terus. Jadi masuklah saya di sana, di Siantar, itu ada yayasan Katolik di Harapan Jaya itu. Jadi saya semua disabilitas di situ, saya dimasukkan ke situ. Dan setelah itu saya masih belajar lah. Pertama saya belajar membuat lilin, keterampilan itu. Jadi saya ikuti dalam pelajaran itu kan bisa. Jadi diajari lagi yang lain. Gurunya dari orang luar, Belanda. Oh, dari Belanda. Dari Belanda. Dari Belanda itu apa nggak pakai bahasa Belanda orang gurunya dulu, Kak? Enggak, mereka bisa bahasa Indonesia. Campur ya. Berarti kakak bisa dong bahasa Belanda dikit-dikit. Little. Little. Iya. Little I can. Iya. Terus, Kak? Jadi saya setelah belajar selama 2 tahun saya belajar itu, belajar lilin. Jadi ada lagi guru datang dari Jerman, mau guru manik-manik. Jadi saya belajar. Jadi saya ikuti lagi. Karena saya lihat kan, saya bisa gitu. Iya. Saya ikuti. Jadi guru manik-manik ini muridnya ada 5 gitu. Jadi saya lah yang, mereka kan cuma saya nggak punya tangan gitu, yang lainnya bisa. Yang lain bisa. Yang lain punya tangan gitu. Jadi mereka juga, mana bisa kamu pegang manik-manik ini, katanya gitu kan. Pernah juga ada sedikit dilecehin. Iya gitu. Bisa, aku bilang gitu. Saya yakin kan, karena saya ikuti itu pasti bisa gitu, harus. Jadi saya ikuti, belajar manik-manik juga. Ternyata saya lah murid yang jadi apanya di situ. Jadi nggak mundur, kan manik-manik ini kan butuh kesabaran. berarti kakak lah yang lulus gitu? Iya, lulus di situ, dan akhirnya banyaklah saya ikuti manik-manik. Baru ada lagi guru belajar menjahit, saya ikuti lagi menjahit juga, menjahit dasar gitu kan. Saya ikuti lagi. Adalah sampai 4 keterampilan itu saya ikuti. Itu di masa kakak kira-kira berumur 13 tahun gitu, Kak ya? Berumur 13 tahun. Saya mengikuti. Jadi selama 2 tahun saya belajar sendiri. Akhirnya karena saya banyak mengikuti keterampilan itu, jadi saya diangkatlah di yayasan itu jadi guru. Oh, langsung jadi guru ya. Iya, guru Baru untuk disabilitas di tempat Harapan Jaya tadi ini. Berapa lama kakak di situ? Adalah 10 tahun. 2 tahun belajar, baru seterusnya saya jadi guru lah di sana. Mereka yang menggaji. Pertama saya belajar kan saya membayar. Berarti 2 tahun kakak bisa menyelesaikan 4 keterampilan, menguasai 4 keterampilan. Keren ya, Kak ya. Saya jadi guru lah di situ. Kok jadi insecure saya ya, Kak? Oke, baru habis dari Harapan Jaya itu, Kak? Jadi waktu itu habis dari Harapan Jaya itu, datanglah bapaknya anak-anak kan. Oh, abang. Oh, berarti ada kisah cintanya nih ya. Berkunjung ke tempat itu kan, di situ selalu menerima tamu. Jadi saya juga ada kenalan di luar. Temannya ini datang ke tempat saya itu ke yayasan. Jadi teman saya ini bawa temannya itulah sekarang jadi suami saya. Oh. Iya, siap. Dan sudah dikaruniai 2 putri. 2 putri. Oke, Kak. Itulah dia ya berarti ya. Dan di Purbadolok ini selama menikah atau sudah lama kakak tinggal di sini, Kak? Ya, setelah saya menikah baru saya dibawa ke Purbadolok, di tempat dia tinggal ini, di Purbadolok. Oke. Jadi kira-kira kan Kak, selama selama kakak mulai dari masa kecil dulu sampai sekarang, ada nggak
cerita-cerita yang kalau kakak ingat itu kayaknya kakak sedih gitu, Iya, atau ya yang saya memang mengalami kurang-kurang itu. mengenakkan lah gitu. Kalau saya mengalami itu waktu saya belum bisa melakukan apa-apa. Misalnya belum ada pegangan saya untuk misalnya mencari apa sendiri gitu ya kan. Misalnya kalau saya udah punya keterampilan kan bisalah saya hasil keterampilan saya itu saya jual. Nah, jadi itulah titik dari terpuruknya saya, itulah jadi pegangan apa saya. Walaupun saya seperti ini kan saya bisa melakukan banyak hal gitu. Yang saya lakukan itu kan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain gitu kan. Misalnya ilmu, misalnya mereka bisa melakukan itu dan mereka juga menjualnya gitu. Jadi kan banyak tuh kak yang namanya orang dengan kebutuhan khusus, pastinya mental pun agak drop lah gitu kan kak. Setidaknya stress levelnya itu pasti tinggi kan kak. Pernah nggak ngalamin yang kayak gitu kak? Atau bahkan pernah kakak bertanya, Tuhan kenapa dunia ini nggak adil sih menurut kakak gitu? Pernah di saat saya memang waktu saya belum bisa melakukan apa-apa kan. Itu tadi ya? Nah, Iya. kan saya juga belum pernah melihat sesuatu, baru bisa nggak saya lakukan. Tapi setelah saya coba, jangan hanya berpikir, dilakukan gitu. Iya, jangan dipikirkan, jangan pikirkan kesulitannya gitu. Langsung lakukan aja niatnya. Nah, situ kita lakukan, baru fokus kita. Fokus baru belajar terus bisalah. Berarti itulah cara kakak juga untuk melewati semua itu tadi ya? Iya, Melewati keterpurukan itu ya? Iya. Nah, di samping itu pasti banyak lah kan kak yang namanya dukungan selama kakak dulu Iya. sampai sekarang yang sudah, yang pastinya tetap mensupport kakak lah. Iya, terutama pasti dukungan orang tua lah ya. Karena mereka selalu bilang dari kecil kamu lahir namamu belum ada katanya. Gimana kak? Waktu kamu belum lagi kamu masih di kandungan namamu sudah tercipta katanya gitu. Jadi orang tua saya yakin misalnya roh, itulah nama arti saya, roh kaya, datang kekayaan katanya. Oh. Bukan kekayaan melalui materi, kekayaan misalnya ilmu kan ilmu saya miliki kan banyak gitu, jadi kayak ilmu. Nah, itu maksudnya orang tua saya. Berarti teraminkan lah nama Iya, kakak itu teraminkan sama kondisi iya. kakak sekarang ini gitu ya. Jadi itulah motivasi dari keluarga, kamu pasti bisa katanya kayak gitu. Jadi karena motivasi dari keluarga juga, kawan-kawan juga kan, bisalah. Jadi setelah masa-masa terpurukan itu kan kak, gimana lah setelahnya itu sampai kakak bisa sekarang menjalaninya? Apakah ada memang ya kayak kakak sekarang kan ada di Yayasan RBM, ceritanya gimana sih kak? Kenapa bisa bergabung ke sini gitu, atau ada cerita-cerita lain di balik itu semua? Ya setelah saya menikah baru saya di Purbadolo, jadi ada tawaran pendeta dari KPS RBM. Saya dimintai supaya jadi guru keterampilan untuk disabilitas di Purbadolo, ya kan, di Purbadolo, supaya bisa membantu teman-teman yang belum tahu keterampilan, daripada membayar guru kan di Purbadolo ada katanya gitu. Jadi saya lah diminta supaya jadi guru keterampilan di Purbadolo ini untuk mengajari teman-teman yang disabilitas di Purbadolo. Di itulah RBM sekarang yang saya ikuti ini di RBM Purbadolo di sini. RBM Ya, Pos Purbadolo. Pos Purbadolo, Ya itu dia ya. Oke, jadi gimana sih kak kesan-kesan kalau selama di RBM ini? Apakah juga ada kesan baik, ada kesan buruknya, atau pernah juga kakak mendapat perlakuan tak enak gitu atau dari mana-mana gitu enggak? Atau memang baik semua? Baik semua. Kadang muridnya aja yang agak lumayan apa. Oh, murid-murid di sini ya, murid-murid ajarnya aja yang Kadang kita kan udah berusaha kita ajari gitu, kadang besoknya udah lupa gitu ya kan. Misalnya tidak dipegang misalnya seminggu, tidak pegang pasti lupa kan. Itu kadang. Jadi
guru itu memang harus mengulang-ulangi Iya. biar muridnya berhasil kan. Itu dia Kak. Jadi kira-kira lah kan Kak, dengan kondisi Kakak yang sekarang ini yang pasti banyak orang yang ketika melihat Kakak itu pasti terinspirasi. Sedangkan saya sendiri saja bisa dibilang mawas diri jadinya. Kakak di umur yang 13 tahun ya, 13 tahun, 15 di umur Kakak yang 15 tahun. Kakak udah bisa kuasai 4 keterampilan dengan keterbatasan yang Kakak punya gitu kan. Kira-kira angan-angan ke depan ada apa enggak Kak? Angan-angan besar Kakak yang ingin sekali Kakak wujudkan ke depannya apa? Kalau bisa, kalau Tuhan mengizinkan, saya ingin membuat bisa mengajari teman-teman juga bangkit. Misalnya mengajari di sekitar kampung ini aja lah dulu, biar mereka misalnya termotivasi, bisa jangan terpuruk dengan keadaan dia gitu kan. Jadi dengan dia mempunyai keterampilan, pasti kan dia ada nilai di dalam dirinya, dia bisa melakukan suatu hal walaupun dia seperti itu. Jadi saya ingin misalnya membuat kalau kayak suatu ruangan gitu yang ada bagian keterampilannya semua. Berarti memang Kakak pengen jadi guru spesialis keterampilan gitulah Kak ya. Kira-kira seperti itulah. Oke. Mulia sekali melihat Kakak ya Kak. Kenapa Kak? Ya kan mulia memang niat Kakak yang seperti itu Kak. Nah, tapi pernah dengar enggak Kak dulu ada yang kalau nggak salah Kakak jadi pendiri sebuah yayasan, bukannya kayak gitu dulu Kak? Ya pernah ada terkabar memang dibilang saya pendiri yayasan yang di Purbadolo dan di Raya. Yayasan apa itu Kak? Misalnya yayasan RBM. Oh. Yayasan RBM. Ada itu Pak Media yang membilang saya pendiri yayasan ini, yang 2 di Kakak Purbadolo pendiri yayasan yang RBM. RBM Pos Purbadolo Pos Purbadolo. dan pusat yang di Pusat Raya. yang di Raya. Loh, gitu ya Kak ya? Iya. Itu sepengetahuan Kakak atau enggak Kak? Enggak, sepengetahuan saya enggak. Saya cuma pengajar di Purbadolo, tidak pendiri. Nah, jadi menurut saya tidak pernah memiliki yayasan 2 ya. Saya cuma mengajar di Purbadolo. Itu pun masih masih kelompok, bukan yayasan masih itu. Jadi itu kenapa bisa terjadi dulu Kak? Apakah memang orang itu ada berhubungan langsung dengan Kakak atau gimana gitu dulu? Enggak, itu terkabar setelah misalnya waktu saya pernah menerima sepeda motor seperti becak dimodifikasi yang sumbangan dari Bupati JR Saragi ya. Jadi itulah terkabar, di momen itulah saya dinyatakan pendiri. Pendiri. Waktu saya menerima ada kemarin sumbangan untuk disabilitas kan ada setiap tahun itu. Jadi saya membuat proposal juga. Saya butuhnya bukan kursi roda, kan Bupati mengasih setiap jatah disabilitas 2 juta untuk misalnya untuk kursi roda, pendengar. Sementara saya tidak membutuhkan itu kan. Jadi kalau bisa saya untuk sepeda motor biar saya bisa pergi tanpa pergantungan orang lain. Iya, biar nggak tergantung kali sama orang lain. Jadi saya gitu bawa sepeda motor sendiri gitu. Jadi ternyata Bupati mengiyakan, karena niat saya ditanya untuk apa sepeda motor itu, untuk mengajari di Purbadolo biar saya lebih mandiri lagi, biar saya datang sendiri gitu mengajari teman-teman yang disabilitas di Purbadolo. Akhirnya Bupati mengiyakan, masuk akal dia, karena saya kan di saat itulah saya dikabarkan memiliki 2 yayasan itu. Ternyata itu tidak, itu bohong ya. Itu sudah pernah Kakak klarifikasi nggak sebelumnya di media-media sosial atau di mana gitu? Enggak, cuma di Facebook saja saya bilang saya tidak pernah memiliki 2 yayasan ya. Cuma itu aja saya klarifikasinya. Berdampak nggak Kak sama Kakak? Kan pastinya yang namanya media kan mereka menyebarkan ini secara luas tuh. Iya.
Setidaknya kalau misalnya kayak kita di kampung kan orang tua baca koran, Kak Rokhaya Siregar ternyata sudah memiliki yayasan gitu. Ada nggak dampaknya sama kakak selama ini? Ada, jadi misalnya bantuan untuk disabilitas pun jadi tidak dikasihkan lagi sama saya. Oh, di stop gitu kak? Iya, di stop. Sementara teman-teman yang lain itu ada saya memiliki kartu disabilitas sekian. Jadi itu kan 3 kali sebulan, sebulan 300.000. Jadi selama 4 bulan lah, selama 4 bulan kartu itu cair. Nah, jadi setelah dikabarkan seperti itu, saya udah di stop lagi. Jadi saya tanya sama yang mengapain kartu saya ini kan, tapi kamu udah memiliki yayasan katanya gitu. Oh, memang udah betul-betul kayak gitu dibilang iya, apanya jadi ya? sementara teman-teman saya menerima kartu yang untuk disabilitas itu. Iya. Oh, itulah yang berdampak yang negatifnya karena dikabarkan seperti itu kan. Misalnya bantuan untuk disabilitas pun lagi nggak ada lagi. Kayak UKM untuk disabilitas pun nggak ada karena saya udah dikabarkan yayasan Sesi Malungun, saya yang menjadi gurunya. Wah. Dan itu udah Iya, berlangsung selama berapa tahun kak? 4 tahun. Dan 4 Hampir tahun 4 ini tahun. kakak belum nggak pernah lagi menerima namanya yang bantuan-bantuan secara Iya. personal gitu, nggak Iya. pernah lagi. Hanya bantuan-bantuan melalui kelompok kayak gini Iya. aja gitu ya. Cuma bantuan itu aja. Iya pula ya kak, oke lah. Jadi itulah kak, berarti di sini bisa kakak klarifikasi langsung lah itu kan ya, Iya, bahwasanya saya- memang bukan itu pencatutan yang terjadi sama kakak ya teman-teman. Oke, itulah kak. Nah, mungkin kan kak, kalau dari kakak sendiri lah, sebagai orang dengan kebutuhan khusus kan, Iya. sebenarnya banyak sih kak pandangan-pandangan orang di luar sana yang mungkin salah tentang apa sih sebenarnya yang paling dibutuhkan dari orang-orang seperti kita ini gitu. Dari kaum kebutuhan orang-orang dengan kebutuhan khusus atau bisa dibilang disabilitas. Apa sih yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan adalah penerimaan seperti kami. Penerimaannya misalnya jangan dianggap kita itu tidak bisa langsung. Misalnya seperti saya dilihat langsung situ, misalnya dilihat gini. Nah, jangan langsung diponis kita itu nggak bisa melakukan apa-apa. Maunya masyarakat jangan seperti itu. Maunya masyarakat mensamaratakan lah. Sebelum melihat kemampuannya, jangan langsung kita memponis seseorang itu bahwa dengan keadaan seperti itu tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, jangan kita melihat seperti itu pandangannya. Dan maunya seperti kami diterimalah dan didukung. Kalau tidak bisa dukungan dari materi, misalnya dukungan kata-kata, motivasi kata-kata, support. Nah, itulah seharusnya. Berarti memang yang paling besar itu adalah penerimaan di masyarakat ini ya kak. Penerimaan. Bahwasanya ya terlahir berbeda itu bukan aib gitu kan kak. Iya.